Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senjata iman kita pada minggu ini diambil dari kitab Mazmur 20 ayat 2a. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kesesakan di dalam Alkitab itu adalah bagian yang tak terelakkan dalam perjalanan kita bersama Tuhan, seperti kesukaran, beban hidup, sakit penyakit, kesusahan, dan kekurangan. Bapak Ibu, terkadang ada masalah-masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan menggunakan masalah-masalah tersebut sebagai sarana untuk membentuk hidup kita menjadi lebih baik. Mungkin masalah-masalah yang kita alami dalam hidup sangat membuat kita tertekan, sakit, dan ingin menyerah, bahkan mungkin kerap kali kita menyalahkan Tuhan. Sari mau sedikit bersaksi. Dua tahun lalu Sari tidak bekerja akibat kena PHK pada saat COVID pada tahun 2020. Selama 2 tahun tidak bekerja, Tuhan izinkan saya bisa dekat dengan Grace. Bisa ada waktu buat Grace. 2 tahun sudah coba sana-sini menaruh CV, tapi tidak ada panggilan-panggilan kerja. Sampai pada akhirnya bergumul pada Tuhan, Sari capek. Sudah sana-sini taruh lamaran, tapi tidak satu pun yang panggil. 2 minggu setelah saat itu, tiba-tiba ada saudara sepupu yang bahkan kita jarang sekali komunikasi, ketemu pada saat Imlek tahun 2022. Waktu itu dia tahu saya tidak bekerja dan tiba-tiba dia telepon saya. "Sar, kamu sudah dapat kerja belum?" Terus saya bilang, "Belum, Ci. Kenapa? Ini ada kerjaan. Coba telepon ya langsung. Saat ini juga ya Sari telepon, ya, karena dia urgent." Ya, saya telepon. Sebelum telepon saya bergumul dalam hati. Tuhan, jika ini yang Tuhan sediakan untuk Sari, Tuhan tolong lancarkan segala sesuatunya pada tahap interview ini ya Tuhan. Sari langsung telepon ownernya, langsung di interview pada saat itu, dan besoknya langsung disuruh datang ke lokasi untuk melihat pekerjaannya tanpa ada tes sana sini segala macam. Tidak ada hal-hal sulit yang Sari lewati pada saat tahap interview. Besoknya ditelepon dan langsung diterima kerja pada bulan September 2022 kemarin. Tuhan akan menolong pada waktunya. Bahkan Tuhan akan menggerakkan hati seseorang untuk menolong kita, bahkan orang yang kita tidak sangka-sangka akan membantu kita, Bapak Ibu. Kesesakan atau masalah yang kita alami adalah proses Tuhan untuk membentuk kembali hidup kita menjadi lebih baik. Masa-masa yang selalu kita anggap menyesakan, justru itu adalah cara Tuhan memulihkan kehidupan kita dan membuat kita lebih mengenal kasih dan pertolongannya yang ajaib. Seperti tertulis di Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ketika Yesus memberi undangannya bagi semua orang yang letih lesu, berbeban berat, dan berdosa, Yesus sangat mengerti dan memahami apa yang kita alami. Dan seperti tertulis juga di kitab Mazmur 34 ayat 18, "Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya." Sudah jelas tertulis bagi kita yang benar-benar berseru, Tuhan akan mendengar segala sesuatu yang kita gumulkan kepada Tuhan. Shalom. Kata orang benar dalam bahasa Yunani adalah dikaios. Dikaios bisa berarti observing divine laws atau melihat, mengamati hukum-hukum Allah. Dikaios juga bisa berarti keeping the commands of God atau memelihara perintah-perintah Allah. Jadi dikaios atau orang benar selalu berhubungan dengan memelihara, mengamati perintah
atau hukum Allah. Itulah orang benar. Dari sini ada satu quote penting yang saya ingin bacakan, bahwa orang benar adalah orang yang mengkondisikan hidupnya bukan menurut standarnya sendiri, tapi standarnya Tuhan. Jadi kalau kita adalah orang benar, mari kita mengkondisikan hidup kita menurut standarnya Tuhan, bukan standar kita. Demikian quote hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Kunci bertahan di tengah masalah atau kesesakan yang terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu 1. Berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan satu-satunya pondasi saat mengambil keputusan, sebab acuan hidup orang percaya adalah firman Tuhan. 2. Mendekatlah kepada Tuhan. Jangan jadi kecewa dan menolak Tuhan karena masa-masa sulit dan kesesakan yang kita alami. Tetapi kita lebih berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan lebih dekat kepada Tuhan. Proses kehidupan yang kita lewati bersama Tuhan menghasilkan keindahan pada waktunya. Percayalah segala sesuatu yang Tuhan kerjakan akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati.